Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamit dari Geologi C, NIM 25104094. Saya membuat pernyataan bahwasanya berikut penjelasan teori Abraham Maslow dalam film Keluarga Super Irit. Ditinjau dari hierarki kebutuhan. Satu, kebutuhan psikologis needs. Ini adalah kebutuhan paling dasar seperti makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Dalam film Keluarga Super Irit ini, keluarga ini sangat fokus pada penghemat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, mengatur makan dengan sangat ketat, menghemat listrik dan air, memprioritas kebutuhan dibanding kebutuhan dan keinginan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan psikologis menjadi prioritas utama keluarga. Yang kedua, kebutuhan keamanan safety need. Kebutuhan akan rasa aman, stabilitas finansial, dan perlindungan masa depan terhadap keluarga. Sikap super irit keluarga ini mencerminkan keinginan untuk hidup aman secara ekonomis, takut kekurangan di masa depan, upaya menabung, dan menghindari risiko finansial. Finansial ini banyak yang disampaikan, mungkin bisa jadi keuangan, bisa jadi kebutuhan yang tidak menjadikan pokok, seperti kebutuhan-kebutuhan yang menjadikan kebutuhan sekunder. Jadi perilaku hemat berlebihan muncul sebagai cara memenuhi rasa aman. 3. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki, love and begonish. Jadi kebutuhan akan lebih sayang, hubungan keluarga, dan rasa kebersamaan terhadap anak, terhadap istri, terhadap lingkungan. Dalam film, meskipun sering terjadi konflik karena sikap irit, keluarga tetap bersama. Ada interaksi emosional antara anggota keluarga. Konflik muncul karena perbedaan cara memandang kebutuhan. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan sosial tetap ada, tapi kadang terhambat oleh sikap terlalu fokus pada materi. 4. Kebutuhan harga diri, existence needs. Kebutuhan untuk dihargai, diakui, dan merasa mampu. Dalam keluarga super irit ini, sikap terlalu hemat dapat membuat anggota keluarga merasa dikekang, merasa tertutupi, merasa kurang terpenuhi, dan hal ini menjadikan rasa kurang percaya diri terhadap diri sendiri. Ada perasaan malu atau kurang percaya diri di lingkungan sosial, menjadikan kita kurang bergairah dalam hidup. Pengakuan ini dikobarkan demi penghematan. Kebutuhan harga diri belum terpenuhi secara optimal. Kebutuhan aktualisasi diri, self actualization, kebutuhan untuk memperkembangkan potensi diri dan mencapai kebutuhan atau kebahagiaan sejati, karena fokus berlebihan pada penghematan. Impian dan penghematan diri anggota keluarga sering tertunda, kreativitas dan kebebasan terbatas. Aktualisasi diri sulit terpercaya karena keluarga masih berkutat ataupun masih terbelenggu pada kebutuhan dasar keamanan diri. Kesimpulan, menurut teori Abraham Maslow pada film Keluarga Super Irit, keluarga ini masih berada pada tingkatan kebutuhan bawah, visional dan keamanan. Kebutuhan sosial, harga diri, dan aktualisasi diri belum terpenuhi secara seimbang. Pesan film penghematan ini penting,
tetapi keseimbangan dengan kebutuhan psikologis juga diperlukan. Jadi hal ini menjadikan contoh kita terlalu irit bukan kita menjadi hebat, bukan diri kita menjadi kuat, bukan diri kita menjadi super hebat ataupun super kuat, tapi itu menjadikan kita itu merasa kurang leluasa akan kehidupan dalam terbenturnya dengan kehidupan sosial. Jadi kita harus mengetahui hemat diri ataupun yang disampaikan safety net tadi, bisa juga kita itu menyampaikan kebutuhan-kebutuhan itu dengan konteks kebutuhan yang benar-benar pokok kita sampaikan, dan tidak juga kita membatasi apa yang menjadikan kebutuhan sekunder yang tidak penting, tetapi tidak sekunder itu juga bisa kita sampaikan melalui kebutuhan yang mungkin sifatnya itu memang benar-benar dibutuhkan. Konteks seperti kebutuhan secara pendidikan, secara konsekuensi secara sehari-hari, listrik. Sekarang kebutuhan menjadi pokok, dulunya tidak menjadi pokok, tapi sekarang menjadi industri super pokok, yaitu sebuah teknologi yang mempunyai dukungan kuat dalam kehidupan kita, apalagi kita di zaman generasi Gen Z. Jadi saya berharap film ini menjadi cetusan ataupun menjadi sebuah tontonan yang menjadikan peradaban kehidupan di masyarakat atau kehidupan sosial kita bermasyarakat, menentukan pola hidup kita irit ataupun tidak, hebat atau tidak, bukan berarti kita dinyatakan dengan kualitas itu kondisi kita mengeluarkan ataupun menyampaikan anggaran kita dengan sehemat mungkin, tapi hal itu menjadikan kualitas kita, yaitu apa yang kita butuhkan, yang kita belanjakan, dan kualitas kita menyampaikan apa yang kita butuhkan di masyarakat akan kebutuhan masyarakat pada intinya. Jadi hal-hal ini menjadi pertimbangan kita di saat kita bersosialisasi di masyarakat ataupun di keluarga. Pokok permasalahan-permasalahan itu menjadikan satu peralihan ataupun penyampaian kita di saat kita mengalihkan sebuah proses kebutuhan pokok dengan sekunder yang sekarang menjadi tren dan trending topik adalah sebuah proses peralihan dari peradaban generasi kolonial menjadi generasi yang termodern sekarang, yaitu generasi Gen Z yang sekarang didukung oleh tertopang oleh teknologi yang semakin maju. Makanya itu kita juga menyampaikan hal ini bisa menjadikan kebutuhan yang mungkin menjadi kebutuhan pokok, yaitu hal ini adalah masalah kebutuhan teknologi era globalisasi yang mengacu pada kemajuan zaman yang memberikan kita fasilitas-fasilitas yang semakin dipermudah, menjadikan kita normalisasi yang menjadikan kita generasi Gen Z semakin terdepan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.